Langit senja di luar jendela kamar rumah sakit berwarna jingga keemasan, memantulkan warna yang sama dengan kenangan akan masa mudaku. Dari tempat tidur ini, aku, Surya Wijaya, 68 tahun, bisa menyaksikan dunia perlahan-lahan memudar. Napasku terdengar berat di telingaku sendiri, sebuah irama konstan yang mengingatkan pada detak jam pasir yang hampir habis. Tapi, ada ketenangan aneh yang menyelimutiku, sebuah rahasia yang kusimpan erat-erat di balik keriput dan kelemahan ini. Ketenangan itu pecah ketika pintu kamar terbuka. 3 siluet, anak-anakku, masuk membawa serta aroma parfum mahal dan udara sibuk kota Jakarta. Mereka bagai badai yang masuk ke dalam kesunyianku. Ayah, bagaimana kondisi ayah hari ini? Tanya Dimas, 45, anak sulungku. Suaranya berusaha lembut tapi mata mereka tajam, mengamati setiap detail wajahku yang pucat. Ia langsung mendekat, merapikan selimut yang sudah cukup rapi, sebuah gesture yang terasa lebih seperti ritual daripada kehangatan. Di belakangnya, Rani, 40, putri tengahku, meletakkan tas brandednya di sofa. Ayah harus cepat sembuh. Proyek properti baru kita di BSD butuh tanda tangan ayah nih, katanya, sambil tersenyum manis. Tapi matanya berkeliling ruangan seolah-olah sedang menilai aset. Dan terakhir, si bungsu, Bima, 35. Ia hanya berdiri di dekat pintu, tangan di saku, mengangguk pelan. Ayah, sapanya singkat. Bima selalu yang paling pendiam. Tapi aku tahu di balik diamnya, pertanyaan yang sama menggelora. Kapan? Dan apa yang akan kudapatkan? Mereka berkumpul di sekelilingku, seperti elang-elang yang menunggu. Aku mencoba tersenyum, menahan desakan batuk yang ingin keluar. Ayah baik-baik saja. Hanya lelah. Jangan bilang begitu, Yah. Potong Dimas, duduk di tepi tempat tidur. Tangannya yang besar menutupi tanganku yang keriput. Kami sudah bicara dengan dokter. Kondisi ayah perlu perhatian serius. Kami pikir, sementara ayah masih sadar dan kuat, ada baiknya kita urus. Rapikan beberapa dokumen. Biar tidak memberatkan kami nanti. Kalimatnya halus, dibungkus dengan kepedulian, tapi ujung-ujungnya tajam seperti pisau. Biar tidak memberatkan kami nanti. Itu adalah kode untuk warisan. Rani segera menyambung, suaranya merdu dan persuasif. Iya, Yah. Banyak aset-aset yang belum jelas peruntukannya. Saham di perusahaan, villa di Puncak, apartemen di Sudirman. Kami tidak mau ada salah paham atau sengketa di kemudian hari. Semuanya untuk kebaikan kita bersama, kan? Matanya berbinar, memproyeksikan masa depan yang cerah dengan kekayaanku sebagai fondasinya. Aku memandangi mereka satu persatu. Dimas dengan ambisinya yang besar untuk mengembangkan bisnis warisan. Rani dengan obsesinya pada gaya hidup mewah dan pengakuan sosial. Bima, yang meski pendiam, jelas sekali ingin modal untuk bisnis startupnya yang selalu gagal. Di wajah mereka, aku masih melihat bayangan anak-anak kecil yang dulu kujadikan alasan untuk mengumpulkan semua harta ini. Dulu, kukira kekayaan akan melindungi mereka, memberinya masa depan yang aman. Kini, kekayaan itu justru menjadi dinding yang memisahkan kami. Ayah paham, bisikku, suaraku serak. Tapi untuk saat ini, ayah hanya ingin kalian di sini sebagai anak-anak ayah, bukan sebagai pengacara atau notaris. Ada keheningan yang canggung. Mereka saling memandang, percakapan tanpa kata yang hanya bisa kutebak isinya. Ayah semakin pikun. Ayah semakin lemah. Kita harus mendesaknya sebelum semuanya terlambat. Tentu, Yah, ujar Dimas akhirnya, memecahkan kesunyian. Kami di sini untuk ayah. Tapi, tolong pikirkan juga perkataan kami. Ini penting. Ia meraih sebotol air mineral dan menuangkannya ke gelas di meja samping. Tindakannya terlihat dipaksakan. Pandanganku menerawang keluar jendela, melampaui wajah-wajah penuh harap mereka, menuju sebuah kenangan 10 tahun yang lalu. Saat itu, Ratri, istriku, pergi setelah berjuang melawan kanker payudara selama 3 tahun. Perjuangannya, rasa sakitnya, dan ketakutannya telah mengukir luka yang dalam di jiwaku. Aku menyaksikan bagaimana penyakit itu tidak hanya merenggut kesehatannya, tetapi juga menghabiskan tabungan kami, menguji kekuatan kami sebagai keluarga. Di ranjang kematiannya, Ratri berbisik, Sur, jika kita punya lebih, tolong bantu mereka yang merasakan sakit yang sama sepertiku. Mereka yang berjuang sendirian. Bisikan itu menjadi penuntun bagiku.
Keserakahan yang mulai kulihat di mata anak-anakku setelah Ratri pergi semakin menguatkan tekadku. Mereka sudah mendapatkan pendidikan terbaik, modal awal, dan nama baik. Tapi mereka menginginkan lebih. Selalu lebih. Harta warisan itu tidak akan pernah cukup untuk memuaskan lubang tanpa dasar di hati mereka. Jadi, diam-diam, selama 5 tahun terakhir, dengan bantuan pengacara dan notaris kepercayaanku, Pak Hendra, aku mulai melaksanakan wasiat Ratri. Prosesnya bertahap. Menjual saham-saham yang tidak terkait dengan operasional perusahaan utama. Melepas villa dan apartemen. Mengalihkan aset-aset cair. Semuanya kusumbangkan, senyap dan tanpa pemberitahuan, kepada Yayasan Senandung Hati, sebuah yayasan yang khusus menangani dan mendukung para penderita kanker dari kalangan kurang mampu. Tidak ada yang mencolok. Transaksi dilakukan seolah-olah itu adalah diversifikasi portofolio atau investasi baru. Anak-anakku, yang sibuk dengan dunianya masing-masing dan terlalu yakin akan hak mereka, tidak pernah mencurigai apa-apa. Bagiku, ini bukanlah bentuk pembalasan atau kekejaman. Ini adalah penebusan. Aku ingin kekayaanku digunakan untuk sesuatu yang benar-benar mulia, untuk meringankan beban orang lain seperti yang pernah kuimpikan untuk Ratri. Aku ingin warisanku bukan berupa uang yang akan habis, tetapi pelajaran tentang empati dan berbagi, pelajaran yang sayangnya, mungkin sudah terlambat untuk kusampaikan pada mereka. Ayah, Bima dapat tawaran menarik nih dari investor Singapura, ujar Bima tiba-tiba, menarik pikiranku kembali ke kamar rumah sakit. Tapi kami butuh jaminan. Bisa tidak kita gunakan saham di PT Wijaya Sentosa sebagai kolateral? Aku menghela napas pelan. Mereka tidak akan berhenti. Perburuan telah dimulai, dan aku adalah mangsa tua yang mereka kepung. Mereka mengira mereka mengejar harta karun, tanpa tahu bahwa petinya sudah lama kosong. Kita bicarakan nanti, nak. Jawabku, menutup mata, berpura-pura lelah. Yang kuinginkan sekarang adalah melihat mereka sebagai anak-anakku, bukan sebagai pemburu yang haus harta. Tapi setiap kali mereka membuka mulut, yang keluar adalah rencana, negosiasi, dan tawaran bisnis. Mereka tinggal selama 1 jam lagi, membicarakan hal-hal duniawi, tentang uang, tentang kekuasaan, tentang posisi sosial. Mereka berbicara seolah-olah kematianku adalah sebuah deadline proyek yang harus mereka persiapkan dengan matang. Aku hanya mendengarkan, sesekali mengangguk, sambil menyimpan rahasia besar yang suatu hari nanti akan menghancurkan dunia mereka. Saat mereka akhirnya berpamitan, dengan janji akan kembali besok dengan dokumen-dokumen yang perlu dilihat ayah, aku kembali sendirian. Senja telah berganti malam. Kota Jakarta di luar berkilauan bagai permata, sebuah kerajaan yang pernah kubangun dari nol. Tapi di balik kilauannya, ada sebuah kebenaran yang hanya ku ketahui sendiri. Kerajaan itu sudah tidak ada lagi. Aku telah membagikannya, sepeser demi sepeser, untuk membeli sedikit harapan bagi mereka yang berjuang di ujung maut. Aku meninggalkan warisan, tapi bukan untuk anak-anakku. Warisanku adalah udara segar untuk seorang penderita kanker, makanan bergizi untuk seorang pejuang, dan obat penahan rasa sakit untuk seorang yang terluka. Aku memejamkan mata, membayangkan senyum Ratri. Aku telah menepati janjiku. Dan meski badai pasti akan datang ketika rahasiaku terbongkar, pada detik ini, di kesendirianku, hatiku damai. Anak-anakku mengejar hantu kekayaan, tanpa tahu bahwa ayah mereka telah memilih untuk menjadi cahaya bagi kegelapan orang lain.